warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titin Rohanah, mahasiswa alih jenjang keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Kepada yang terhormat, Ms. Roro Lintang Suryani M.Kep selaku penguji 1. Kepada yang saya hormati, Ibu Siti Haniah S.Kepnes M.Kep selaku pembimbing 1 dan penguji 2, dan Ibu Etika Dewi Cahyaningrum SST S.Kepnes M.Kes selaku pembimbing 2 dan penguji 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Tingkat Kecemasan dengan Kepatuhan Melakukan Antenatal Care pada Ibu Hamil di Masa Pandemi COVID-19 di Wilayah Kerja Puskesmas Rembang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu ibu hamil merupakan salah satu kelompok yang termasuk rentan terkena COVID-19. Hal ini terjadi karena perubahan fisiologis dan mekanisme pada kehamilan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Kemudian komplikasi yang timbul pada ibu hamil dengan COVID-19 akan dapat mempengaruhi ibu hamil untuk datang melakukan pemeriksaan kehamilan karena merasa takut tertular COVID-19 apabila tidak diimbangi pengetahuan yang benar tentang COVID-19. Antenatal care atau ANC merupakan salah satu upaya pencegahan dini faktor risiko kehamilan. Dampak dari ketidakpatuhan dalam melakukan kunjungan ANC dapat mengakibatkan ibu hamil kurang atau tidak mengetahui tentang cara perawatan selama hamil yang benar. Bahaya kehamilan secara dini tidak terdeteksi. Kemudian kecemasan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku ANC karena pada masa pandemi COVID-19, ibu hamil tidak hanya mencemaskan keadaan janinnya, tetapi juga mencemaskan apakah ibu dan janin akan sehat bebas infeksi COVID-19. Kecemasan pada ibu hamil jika tidak ditangani akan berdampak negatif baik terhadap ibu dan janinnya, seperti terganggunya proses persalinan, menghambat pertumbuhan, melemahkan kontraksi otot rahim, melahirkan bayi prematur, bahkan keguguran. Untuk tujuan penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui karakteristik ibu hamil berdasarkan usia, pendidikan, pekerjaan, dan paritas di wilayah kerja Puskesmas Rembang. Tujuan yang kedua yaitu mengetahui tingkat kecemasan adanya COVID-19 dan kepatuhan melakukan ANC di wilayah kerja Puskesmas Rembang. Tujuan khusus yang ketiga yaitu menganalisis hubungan tingkat kecemasan dengan kepatuhan melakukan antenatal care pada ibu hamil di masa pandemi COVID-19 di wilayah kerja Puskesmas Rembang. Untuk manfaat penelitian ini, yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar informasi bagi tenaga kesehatan tentang kecemasan ibu hamil pada masa pandemi, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan agar dapat meningkatkan kepatuhan melakukan ANC. Manfaat bagi Universitas Harapan Bangsa diharapkan dapat memberikan tambahan literatur atau jurnal yang dapat digunakan oleh mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian. Sedangkan manfaat penelitian bagi ibu hamil yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi ibu hamil untuk mempersiapkan diri, baik fisik dan psikis, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan ibu hamil dalam melakukan ANC di masa pandemi COVID-19. Dan manfaat penelitian yang lain, yang terakhir, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan sumber informasi dan sebagai data tambahan. Untuk tinjauan teori dari penelitian ini, yaitu kehamilan merupakan suatu proses fisiologis terjadi setelah bertemunya sperma dan ovum tumbuh dan berkembang di dalam uterus selama 259 hari atau 37 minggu atau sampai 42 minggu. ANC atau antenatal care adalah perawatan yang diberikan pada ibu selama masa kehamilan, dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Kepatuhan ANC merupakan ketaatan dalam melakukan kunjungan ke pelayanan kesehatan oleh ibu hamil sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, yaitu minimal 4 kali dalam masa kehamilan. Kecemasan atau ansietas adalah suatu perasaan takut akan terjadinya sesuatu yang disebabkan oleh antisipasi bahaya dan merupakan sinyal yang membantu individu untuk bersiap mengambil tindakan menghadapi ancaman. Kemudian kerangka teori dari penelitian ini yaitu
kehamilan dibagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester 1, trimester kedua, dan trimester ketiga. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan melakukan ANC, yaitu yang pertama, faktor predisposisi. Terdiri dari umur, pendidikan, pekerjaan, paritas, pengetahuan, kondisi psikologis, dan persepsi ibu. Kemudian untuk faktor pendukungnya, yaitu jarak tempat tinggal, media informasi, dan keterjangkauan waktu. Sedangkan faktor penguatnya yaitu dukungan suami atau keluarga dan peran petugas kesehatan. Untuk tingkat kecemasan, terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan yaitu kepribadian, usia, pendidikan, pengalaman, sumber informasi, dan dukungan keluarga. Untuk variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu variabel independennya yaitu tingkat kecemasan ibu hamil. Sedangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan melakukan ANC pada ibu hamil di masa pandemi COVID-19. Dan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan paritas. Dan faktor yang lain yang tidak saya teliti yaitu pengetahuan, persepsi, jarak tempat tinggal, media informasi, keterjangkauan waktu, dukungan suami atau keluarga, dan peran petugas kesehatan. Untuk metode penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan jenis studi korelasional. Pendekatan menggunakan pendekatan cross-section. Lokasi dan waktu penelitian ini akan dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Sembang dengan pengambilan data yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2022. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Sembang sampai dengan bulan Desember tahun 2021, yaitu sebanyak 450 ibu hamil. Untuk sampel dalam penelitian ini adalah ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Sembang sebanyak 46 ibu hamil. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purpose sampling. Untuk definisi operasionalnya, karakteristik umur. Umur adalah lamanya kehidupan responden dihitung sejak tahun lahir sampai tahun saat dilakukan penelitian. Parameternya kurang dari 20 tahun, 20 tahun sampai 35 tahun, dan lebih dari 35 tahun. Pendidikan merupakan riwayat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden. Parameternya, pendidikan dasar yaitu lulusan SD dan SMP. Kemudian pendidikan menengah, lulusan SMA atau SMK. Kemudian pendidikan tinggi yaitu lulusan perguruan tinggi. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu pekerjaan. Pekerjaan merupakan aktivitas rutin yang dilakukan responden untuk mencari rezeki. Parameternya bekerja dan tidak bekerja. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu paritas, merupakan jumlah persalinan yang pernah dilakukan responden sebelumnya. Parameternya nullipara, primipara, multipara, dan granulipara. Kemudian tingkat kecemasan pada ibu hamil merupakan gangguan atau masalah psikologis yang dialami oleh ibu hamil di masa pandemi COVID-19. Parameternya ringan, sedang, dan berat. Kemudian tingkat kecemasan ANC, tingkat kepatuhan ANC pada ibu hamil di masa pandemi COVID merupakan perilaku yang dilakukan oleh ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan selama masa pandemi COVID secara rutin. Untuk parameternya yaitu patuh dan tidak patuh. Untuk instrumen penelitian ini, kami mengadopsi kuesioner modifikasi dari Parental Anxiety Screening Scale atau PAS yang sudah diadopsi oleh Hayati. Dan untuk pengolahan datanya yang pertama yaitu editing. Penelitian melakukan pemeriksaan ulang kuesioner di tempat pengumpulan data, meneliti kembali jawaban yang ada serta kelengkapan pengisian data kuesioner yang diisi oleh responden. Kemudian scoring. Scoring dalam penelitian ini adalah kegiatan pemberian skor pada kuesioner jawaban responden yang terdapat dalam kuesioner. Kemudian coding dalam penelitian ini yaitu memberikan kode pada semua hasil jawaban kuesioner yang sudah terkumpul. Kemudian entry data
dalam penelitian ini adalah memasukkan hasil jawaban kuesioner ke dalam master tabel untuk kemudian dilakukan penghitungan. Untuk analisis univariat dilakukan dengan distribusi frekuensi, sedangkan untuk analisis bivariatnya menggunakan Spearman rank. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.